pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Arlin dan juga rekan saya Dr. Ekles. Nah, Dr. Ekles. Tapi kok udah siap olahraga ya ini? Iya dong, kan aku pagi-pagi ini setiap hari tuh pasti selalu olahraga supaya hidupnya kan lebih panjang. Oke, karena tadi kita udah mulai tayangan, ternyata salah satu untuk lebih memperpanjang hidup adalah olahraga. Olahraga harus rajin ya, hidup sehat. Nah, tapi sebelum memperpanjang hidup dengan olahraga, biasanya kita harus makan nih. Benar. Ya kan? Makannya tuh tapi juga harus hati-hati tuh Dr. Ekles. Kenapa? Jangan sampai keracunan. Wow, nah kita akan membahas bagaimana cara mengatasi keracunan akibat makanan. Sesaat lagi kita lihat tayangan berikut ini. Pernahkah Anda mengalami keracunan makanan hingga memiliki kondisi yang tak menyenangkan? Jika iya, Anda harus tahu nih bagaimana melakukan pertolongan pertama pada keracunan makanan. Kondisi ini umumnya dianggap sepele hingga bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita ya pemirsa. Keracunan makanan biasanya terjadi karena mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus ataupun parasit hingga bakteri. Umumnya, seseorang yang mengalami keracunan makanan ataupun alergi hingga mengonsumsi makanan yang sudah basi tanpa sengaja. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu Anda mengalami keracunan ya pemirsa. Gejala mual, muntah, dan juga lemas akan muncul selang beberapa saat Anda mengonsumsi makanan tersebut. Lantas bagaimana ya cara melakukan pertolongan pertama jika mengalami hal ini? Berikut simak jawabannya bersama dokter di Studio Hidup Sehat hari ini. Keracunan makanan. Terus bagaimana cara mengatasinya? Paling nggak enak tuh ya, Dokter Arlin ya? Iyalah, betul banget. Karena kita kan makannya kan udah semangat, enak, tiba-tiba makanannya enak, tapi keracunannya nggak enak. Sakit perut dong akhirnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan penyebabnya seperti apa? Sudah kedatangan Dr. Firlinanda, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepat. Yes! Wow! Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah dokter. Makan sehat ya hari ini ya? Nggak ini sehat, ya? alhamdulillah. Nggak keracunan ya? Oh jangan dong. Jangan sampai. Nah ini mengenai keracunan makanan nih dokter. Ini banyak sekali mitos atau fakta karena sering terjadi pada masyarakat. Yang pertama ini dok, mitos atau fakta sih dok, bahwa bakteri dan virus itu adalah penyebab dari keracunan makanan. Ini fakta atau mitos? Jelas ini adalah fakta. Fakta. Betul. Karena memang keracunan makanan itu adalah disebabkan oleh bakteri-bakteri dan virus-virus yang biasanya ada di makanan yang memang tidak dengan pengolahan yang baik atau tidak dengan penyimpanan yang baik. Misalkan contohnya kalau bakteri itu ada namanya Staphylococcus aureus. Dia biasa di daging-daging tuh yang disimpan di lemari pendingin tapi nggak baik kondisinya. Terus virus-virus yang lain misalkan kayak rotavirus, hepatitis A, bakteri yang lain misalkan yang sering kita dengar salmonella tuh penyebab tipes. Penyebab tipes ya betul. Dok ya. Itu juga ada di makanan-makanan yang biasanya tidak tersimpan dengan baik, Clostridium botulinum. Nah, itu juga bakteri yang biasanya ada di daging yang di kaleng-kalengan itu loh, yang kalau sudah kadaluarsa atau sudah expired. Oke, dokter, kita ngomongin kaleng-kaleng ya. Ini tanggal kadaluarsa biasanya kan kalau makanan olahan dalam kotaknya atau kalengnya kan ada tanggal luarsanya ya. Betul. Bagaimana cara melihat tanggal kadar luarsanya, dokter? Ya kan situ sudah tertera ya. Pokoknya jangan dikonsumsi lewat dari tanggal kadaluarsanya gitu. Sebisa mungkin malah mungkin seminggu atau 2 minggu atau sebulan sebelum kadaluarsa sebaiknya tidak perlu dikonsumsi. Gitu. Nah ini baiknya dok biasa ya dok, namanya ibu-ibu ya kan gitu ya, begitu belanja gitu. Apalagi nih saya paling sering tuh belanja roti. Roti itu kan dia cepet banget bener, cuma 5 hari kayaknya ya. Iya gitu, jadi kayak bener-bener harus cepet gitu makannya gitu kan. Nah itu bagusnya apakah pas harinya atau sehari sebelumnya gitu? Sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Tentunya juga dengan penyimpanan yang baik ya. Oh begitu. Biasanya kita hari ini kadaluarsa ayo cepet dimakan. Berarti itu sebenarnya udah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa. Sebaiknya jangan di hari yang tanggal kadaluarsa atau apalagi sesudahnya gitu. Oke, berarti H-1 ya? H-1. Iya. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih para pemirsa ya. Jadi sebaiknya H-1 ya dari tanggal yang tertera. Betul ya. Oke. Ada fakta mitos selanjutnya. Benar.
Nah, alergi makanan bisa menyebabkan keracunan makanan. Fakta atau mitos, dokter? Nah, itu mitos. Oh, itu mitos. Oke. Karena itu sebenarnya dua hal yang berbeda, Dokter Ekles. Jadi alergi makanan sama keracunan makanan itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa saling menyebabkan. Karena mungkin ya secara manifestasi klinis atau gejala yang muncul akibat alergi makanan dan keracunan makanan itu sama. Bisa juga diare, bisa juga nyeri perut, ya kan, mual, muntah. Tapi itu dua hal yang berbeda. Kalau alergi makanan berarti orang itu tidak bisa menerima jenis makanan yang ini nih. Jadi tubuhnya nggak kuat. Tapi kalau keracunan makanan, ya semua orang bisa terkena, tergantung karena penyimpanannya atau cara pengolahannya. Gitu. Jadi itu mitos. Gitu. Mitos ya. Oke. Tapi dok, ini kan lagi ngomongin alergi makanan nih dok. Pasti masyarakat juga pengen tahu nih, kalau gimana sih sebenarnya dampaknya? Apakah bisa fatal gitu dampaknya? Tentu bisa. Jadi gini, kalau alergi makanan, ini alergi makanan ya. Alergi juga bisa berakibat fatal karena sama nih, misalkan muncul alergi itu yang muncul pada orang itu adalah diare nih, misalkan. Nah, diarenya berkepanjangan, tidak ditangani dengan baik, akhirnya pasiennya jatuh kepada dehidrasi. Terus misalkan alergi makanannya juga nyeri perutnya hebat. Pokoknya intinya kalau tidak tertangani dengan baik itu bisa berakibat fatal. Maka dari itu biasanya harus mengenali dirinya nih, kayak alergi seafood, ya kan? Yang paling sering adalah alergi seafood, alergi makanan. Nah itu hati-hati. Alergi susu sapi itu sering. Betul. Jadi bisa sampai diare, bisa sampai bengkak-bengkak, sembab gitu kan yang muncul. Nah itu yang bahaya adalah nanti bisa bengkaknya itu bukan cuma di luar, tapi di leher, di saluran pernapasan. Akibatnya jadi susah bernafas. Betul. Itu yang sebenarnya bahaya dan harus menjadi perhatian. Oh, gitu. Oke. Nah, dokter, ada ciri-ciri khas dari keracunan makanan. Salah satunya kan adalah sakit sampai kram perut setelah makan sesuatu adalah salah satu gejala keracunan makanan. Fakta atau mitos, dok? Iya, itu betul, fakta. Oh, betul, fakta ya? Fakta. Jadi memang kalau misalnya keracunan makan tuh benar sampai bisa nyeri perut hebat. Itu salah satu gejala yang bisa muncul akibat dari keracunan makanan. Dok, tapi ini kan kram perut kan mungkin kita juga banyak sering gitu ya mengalaminya gitu, apalagi betul. Perempuan gitu. Ada nggak sih dok pembedanya gitu ya antara si kram biasa gitu ya dengan si kram karena keracunan makanan? Pembedanya adalah kalau setelah mengkonsumsi suatu makanan ya, yang memang langsung begitu habis konsumsi makanan, loh kok muncul perut yang biasanya tidak, setelah diingat-ingat atau setelah ditelusuri tidak ada penyebab lain nih. Misalkan kalau misalnya pada perempuan lagi haid gitu ya nyerinya. Tapi ini benar-benar setelah makan sesuatu, terus kemudian ingat lagi, oh iya makanan ini tadi kira-kira misalkan beli di luar gitu yang kita tidak tahu pengolahannya dari mana, atau tadi simpen di kulkas atau harusnya di kulkas tapi kelamaan di luar. Nah itu yang bisa membedakan, karena kalau nyeri perutnya sih itu tergantung subjektif ya, maksudnya orang bisa berbeda-beda gitu. Jadi bisa saja nyeri perutnya sama, tidak bisa dibedakan, tapi mungkin ditelusuri kira-kira penyebabnya apa sih sebelumnya. Atau ekspresinya kali, kayak tadi saya salfok sama ekspresi di tayangan kayak sakit banget gitu. Kayak gimana gitu. Oke, dokter, ini ada fakta mitos berikutnya nih. Orang yang usia di atas 60 tahun, anak balita dan wanita hamil, beresiko fatal jika keracunan makanan. Fakta atau mitos? Tapi jangan dulu, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.